Pemirsa, mungkin Anda penasaran bagaimana sih cara membaca kitab kuning? Di kalangan pesantren, di dunia pesantren, kitab kuning diajarkan dengan dua metode. Yang pertama adalah dengan metode sorogan, di mana seorang santri menghadap kiai, kemudian dia akan diimla bagaimana membaca dari awal kitab, kemudian memaknainya, kemudian santri mendengarkan dan menuliskan apa yang diimlakkan oleh kiainya, kemudian setelah itu proses berikutnya santri menirukan apa yang diimlakkan tadi. Pada tahapan berikutnya, ketika sudah santri itu mahir dalam beberapa kitab, biasanya santri diizinkan atau direkomendasikan untuk mengikuti sistem pengajaran bandungan atau bandongan, di mana seorang kiai, seorang ustadz membaca kitab di hadapan banyak santri, dan santri memegang kitab tersebut, kemudian berbekal pena. Kalau zaman dahulu ada pena tutul namanya. Santri mendengarkan kiai membaca, kemudian dia memberikan tanda-tanda khusus terkait dengan kedudukan sebuah kalimat atau sebuah kata dalam kalimat tersebut, kemudian arti daripada beberapa kata tersebut. Sebagai contoh misalnya, dalam tradisi pesantren biasanya cara membaca kitab kuning itu digunakan metode yang sangat detail, di mana seorang santri harus membaca tidak hanya artinya, tapi juga harus bisa membaca setiap kalimat sesuai dengan jabatannya dalam sebuah kalimat. Sebagai contoh adalah sebagai berikut: Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki ku fasal suwiji. Arkanul islami utawi piro-piro rukune Islam iku khamsatun ana 5. Rupane 5, sahadatu suwiji nyekseni an ing stune kelakuan iku la ilaha ora ana pangeran kang wajib disembah iku maujud illallahu kejaba Gusti Allah, wa anna Muhammadan lan sak temene Kanjeng Nabi Muhammad iku Rasulullahi utusane Allah, wa iqamus sholati lan nomor 2 saking rukun Islam iki menika jumenengake salat, wa ita'uz zakah lan nomor 3 yaiku paweh zakat, wa saumu Ramadan lan angka 4 iku poso ing wulan Ramadan, wa hajjul baiti lan angka 5 nindakake haji maring Baitullah man keduwe man wong istato akan kuwasa sapa man ilahi maring haji apane sabilan dalane. Al anwaru te pira-pira nur, yakni al ilahiyah kang bangsa pengiran, Allah ditaritu ala qalbil murid ingkang dugeni manahipun murid min hadratir rabbi saking ngarsane pengiran. Ini cara membaca di kalangan pesantren, di mana kita harus bisa membaca, tidak hanya membaca tapi juga mengartikan arti dari setiap kata. Setiap kata itu juga kita harus tahu posisinya atau jabatannya dalam sebuah kalimat. Nah, apakah harus seperti itu membacanya? Tentu saja tidak. Ini adalah dalam proses belajar. Bisa jadi ketika orang sudah mahir, maka dia cukup dengan membaca misalnya faslun, kemudian arkanul islami khamsatun, rukun Islam itu ada 5. Ya. Apa saja? Nah, ya tadi, yang pertama syahadatu alla ilaha illallah, menyaksikan atau bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, wa asyhadu anna, dan begitu seterusnya. Pemirsa, memang istilah kitab kuning mungkin sekitar 30 tahun yang lalu, tahun 1970-an 80-an, itu sempat menjadi stigma negatif. Karena apa? Ada istilah misalnya sebagai contoh, apa kapasitas dia berbicara negara, berbicara politik, berbicara budaya, membacaannya hanya kitab kuning. Nah, stigma soal negatif terhadap para ulama, para kiai yang bisa membaca kitab kuning tersebut, kemudian lambat laun belakangan mulai menjadi sebuah stigma yang sangat-sangat positif dan justru menjadi sebuah barometer
bahwa siapapun ketika ingin berbicara tentang agama Islam, berbicara tentang hukum-hukum Islam, berdiskusi atau kemudian mengeluarkan statement-statement, komentar-komentar tentang keislaman, maka sebuah syarat mutlak yang menunjukkan kapasitas dia, kapabilitas dia adalah ketika dia membaca kitab kuning. Artinya, kitab kuning tidak lagi menjadi stigma negatif, tapi menjadi sebuah tanda atau sebuah simbol daripada kapasitas seseorang dalam penguasaannya terhadap ajaran-ajaran agama Islam. Pemirsa sekalian, apakah Anda tertarik untuk belajar kitab kuning, belajar membaca kitab kuning? Jangan khawatir.